Presiden Amerika Donald Trump hari ini pada menit terakhir membatalkan perjalanan utusannya Stephen Witkoff dan Jared Kushner ke Islamabad di Pakistan karena posisi Iran dalam perundingan damai. Dengan demikian, upaya terbaru untuk melakukan perundingan antara Amerika dan Iran kembali gagal. Dan sekarang para senator dan Partai Republik mendesak Trump untuk segera melanjutkan pemboman terhadap Iran dan bahkan memulai invasi darat, karena rezim baru di Teheran tidak lebih baik dari yang lama. Namun kegagalan perundingan kali ini juga bisa jadi terkait dengan fakta bahwa Rusia dan Tiongkok sudah ikut terlibat dalam konflik ini dengan satu atau lain cara. Pertama, Kepala Kementerian Luar Negeri Iran beberapa menit sebelum Donald Trump membatalkan perundingan menyatakan bahwa ia harus berkonsultasi dengan Oman dan Rusia untuk, kutipannya, koordinasi isu-isu bilateral dan konsultasi mengenai masalah di kawasan Teluk Persia. Sedangkan Amerika Serikat memutuskan untuk menyerang secara ekonomi. Dan mereka memberlakukan sanksi terhadap minyak Iran dan kilang minyak Tiongkok yang menerima minyak tersebut. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, beri like pada episode ini, tulis komentar apa saja di bawah video ini, dan juga subscribe ke kanal Telegram saya, Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini. Jadi, meskipun dalam beberapa hari terakhir kembali muncul harapan untuk negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran, Presiden Donald Trump pada hari Sabtu 25 April di saat-saat terakhir membatalkan perjalanan utusannya Steve Witkoff dan Jared Kushner ke Islamabad untuk negosiasi tersebut. Meskipun diharapkan bahwa utusan Trump akan bertemu di sana dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dalam perjalanan ini, yang bertujuan untuk mengatasi kebuntuan diplomatik dan mendorong tercapainya kesepakatan. Namun pada saat-saat terakhir, Trump menyatakan, kutipannya, mengirim mereka menempuh penerbangan 18 jam dalam situasi perundingan saat ini terlalu lama. Kita bisa melakukannya melalui telepon. Orang-orang Iran bisa menelpon kami jika mereka mau. Kami tidak akan pergi ke sana hanya untuk duduk saja. Ketika ditanya apakah itu berarti dia akan melanjutkan perang, Trump menjawab, kutipannya, tidak, itu tidak berarti begitu. Kami belum memikirkannya. Kami memegang semua kartu truf. Kami tidak akan duduk di sana dan mengobrol tentang hal yang tidak penting. Namun suasana di kalangan Partai Republik agak berbeda. Dan Anda pasti ingat bahwa masa 60 hari di mana Presiden Amerika Serikat dapat berperang tanpa izin Kongres akan segera berakhir. Jadi Ketua Komite Militer Senat, Roger Wicker, secara terbuka hari ini mendesak Presiden Donald Trump untuk melanjutkan serangan ke Teheran. Dia menyatakan bahwa para penerus radikal dari pemimpin tertinggi yang terbunuh, Ali Khamenei, tidak berniat menepati janji atau menjalankan perjanjian apapun. Berikut kutipannya. Sudah selesai. Panglima tertinggi kita harus memerintahkan para jenderal berpengalaman untuk menuntaskan penghancuran angkatan bersenjata Iran dan mengeliminasi sisa-sisa program nuklirnya. Ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan stabilitas yang langgeng di kawasan tersebut. Nah, setelah itu, barulah Iran mulai berkelit. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi sendiri datang ke Pakistan pada hari Jumat, tetapi langsung menyatakan bahwa pejabat Iran tidak berencana bertemu dengan perwakilan. Kenapa saya bilang sendiri? Jadi, masalahnya adalah setelah ada perselisihan di dalam Iran, Ketua Parlemen Ghalibaf, yang juga bernegosiasi dengan Amerika Serikat bersama Abbas Araghchi, tiba-tiba kemarin dikabarkan secara sukarela mundur dari peran sebagai negosiator. Namun jelas bahwa Korps Garda Revolusi Islam hanya membujuknya untuk mundur dari diplomasi, karena mereka curiga dia terlalu lembek dan mudah diajak kompromi. Tapi intinya adalah Iran mulai mendapatkan sekutu dan semakin lama semakin sulit bagi Trump untuk mencapai kesepakatan. Masalahnya adalah Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi yang menolak bernegosiasi dengan Amerika menyatakan bahwa sekarang dia harus mendiskusikan semua usulan penyelesaian damai di Timur Tengah dengan pihak Rusia dan Oman. Dia secara langsung menyatakan bahwa setelah dari Pakistan, dia akan pergi ke Rusia untuk konsultasi. Dan Anda mungkin bertanya, apakah Rusia sudah lama menjadi sekutu? Tidak diragukan lagi. Namun setidaknya sampai saat ini, Rusia tidak ikut serta dalam perundingan. Tapi sekarang Rusia menjadi semacam konsultan. Di sisi lain, Amerika Serikat juga menyerang Tiongkok karena dukungannya terhadap Iran. Pada hari Selasa, saya ingatkan, Trump menyatakan bahwa Washington menerima semacam hadiah dari Tiongkok saat memeriksa kapal yang ditahan,
Tuska. Itu adalah referensi misterius dari Trump yang ditafsirkan oleh beberapa orang sebagai isyarat tentang pasukan militer Tiongkok ke Teheran. Nah, bagi mereka yang berlangganan saluran YouTube saya, pasti sudah tahu apa yang sedang dibicarakan. Kita sudah membahas semua ini pada hari pertama setelah kapal Tuska berbendera Iran ditahan oleh Amerika. Singkatnya, kapal ini berangkat dari pelabuhan Tiongkok, tempat mereka memuat bahan kimia. Bahan kimia yang sama yang dibutuhkan untuk membuat bahan bakar padat bagi rudal Iran. Dan hari ini diketahui bahwa pemerintahan Trump memberlakukan sanksi terhadap tanker-tanker Iran dari 40 perusahaan pelayaran dan kapal-kapal yang mengangkut minyak Iran. Tapi yang lebih menarik adalah berita ini, atau lebih tepatnya, bagian dari berita ini. Departemen Keuangan Amerika Serikat mengumumkan pemberlakuan sanksi terhadap perusahaan Henil Petrochemical Refinery. Ini adalah salah satu kilang minyak independen Tiongkok yang disebut-sebut, yang oleh otoritas Amerika Serikat digambarkan sebagai salah satu pelanggan Teheran yang paling penting. Ini, omong-omong, adalah sanksi pertama. Sanksi Amerika Serikat terhadap Tiongkok karena mendukung Iran dalam perang. Nah, di sini saya akan mengutip pernyataan Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent. Kementerian Keuangan akan terus mempersempit jaringan kapal, perantara, dan pembeli yang diandalkan Iran untuk mengirimkan minyaknya ke pasar dunia. Setiap orang atau kapal yang membantu pengiriman Iran melalui perdagangan dan pendanaan secara rahasia berisiko masuk daftar hitam Amerika. Secara keseluruhan, meskipun Trump, saya ingatkan, telah memperpanjang gencatan senjata dengan Iran, upaya diplomatik dalam beberapa hari terakhir sama sekali tidak membuahkan kemajuan. Dan sebelumnya, minggu ini pejabat Amerika menyatakan bahwa faksi politik Iran yang terpecah hanya memiliki sedikit waktu tersisa untuk mencapai kesepakatan mengenai perjanjian yang diusulkan. Namun sejauh ini, seperti yang Anda lihat, belum ada kemajuan. Dan hari ini, Arakchi sendiri bertemu di Islamabad dengan Perdana Menteri Pakistan dan Panglima Angkatan Bersenjata dan Menteri Luar Negeri yang semuanya bertindak sebagai mediator antara kedua pihak. Dan dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Iran menyatakan bahwa Iran menuntut pencabutan blokade Angkatan Laut oleh Amerika Serikat sebagai syarat awal untuk negosiasi. Sekitar 1 jam setelah Arakchi meninggalkan Islamabad, Trump memutuskan untuk membatalkan perjalanan Witkoff dan Kushner. Dan Arakchi pada akhirnya menyatakan, kutipan, "Masih harus dilihat apakah Amerika Serikat benar-benar serius dalam hal diplomasi." Secara umum, saya biarkan menggantung di sini. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi apapun atau berlangganan sponsor berbayar melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Di sana tertulis, dukung saluran Alexei Pichi. Pilih format dukungan yang paling nyaman untuk Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun yang Anda berikan untuk saluran ini. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.